wabarakatuh. Guys yang saya cintai dan saya hormati serta saya sayangi. Kali ini saya akan membahas 7 hal yang diam-diam wanita sukai saat melakukan hubungan Jadi untuk para pria, untuk para suami, kalian harus tahu ada 7 hal yang diam-diam wanita atau istri kalian sukai dalam melakukan hubungan tapi ada yang berani mengungkapkannya, ada yang tidak. Jadi video ini khusus untuk para laki-laki. Dengarkan dan simak video ini biar kalian paham, biar kalian peka apa sih yang hal-hal apa sih yang diinginkan atau yang diam-diam diinginkan oleh istri-istri kalian. Kadang kan para laki-laki juga kurang peka, apalagi si perempuannya tidak menyampaikan gitu keinginan dalam berhubungan ya. Jadi untuk para pria, tolong simak video ini sampai habis biar kalian peka, biar kalian tahu 7 hal yang diam-diam wanita sukai pada saat melakukan hubungan Nah, di sini saya akan mencoba kupas tuntas. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, guys, ada 7 hal yang diam-diam wanita sukai saat melakukan dengan pasangannya atau suaminya yang kadang tidak diketahui oleh kaum pria ya. Jadi untuk kaum pria, simak video ini sampai tuntas biar kalian paham apa sih yang diam-diam diinginkan oleh kaum wanita dalam melakukan Oke, dalam suatu hubungan sangat amat diperlukan komunikasi, guys ya. Ingat, komunikasi dalam bentuk apapun, terutama di dalam melakukan dengan pasangannya. Jadi itu kunci pertama, harus komunikasi. Misalkan gini loh, sayang, enaknya bagaimana ya, atau enaknya gimana ya gitu. Jadi harus komunikasi. Enak dan gak enak harus dikomunikasikan biar satu sama lain mengerti akan keinginan salah satu dari pasangan kita. Jadi jangan cuek-cuek aja ya. Dan komunikasi itu sangat, sekali lagi, amat sangat diperlukan untuk keutuhan dalam suatu hubungan. Di sini dalam konteks suami istri ya. Jadi kalau tidak ada komunikasi, yang terjadi adalah ketika ketidakadapuasan di antara salah satu pihak, mereka akan mencari kepuasan di luar rumah. Jangan sampai terjadi hal itu. Jadi sebelum terjadi, kita antisipasi dulu ya. Oke. Apa sih hal-hal sederhana yang ternyata bisa untuk kaum perempuan ya, hal-hal sederhana tentu saja mampu untuk meningkatkan gairah si perempuan gitu ya, sampai meletup-letup. Jadi 7 hal ini harus diketahui oleh para pria atau para laki-laki. Hal-hal yang sederhana, sebenarnya wanita itu menginginkannya hal-hal yang sederhana gitu kan. Jadi untuk para pria, 7 hal yang harus kalian mengerti, 7 hal yang harus kalian mengerti yang diam-diam disukai oleh perempuan atau wanita atau istri pada saat Oke. Poin yang pertama adalah pelan-pelan. Jadi jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja, apalagi pemula gitu kan, apalagi yang baru nikah. Jadi jangan kenceng-kenceng lah, pelan-pelan aja biar si perempuannya itu merasa rileks ya, merasa menikmati gitu kan sesi berhubungan yang berjalan pelan-pelan. Hal ini membuat wanita atau istri atau perempuan
lebih menjadi rileks, yang sangat membantu tercapainya klimaks. Jadi si perempuan itu kalau pelan-pelan dia merasa menikmati, merasa rileks, dan itu akan menimbulkan cepat atau ya akan cepat mencapai titik klimaks. Itu yang pertama adalah pelan-pelan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah merasa diinginkan. Jadi perempuan juga mau dong merasa diinginkan oleh suaminya. Jadi gini lah, ketika suaminya di kantor atau ketika bekerja, iseng-iseng lah kalian kirim message gitu kan ke suami kita, mau WhatsApp, mau SMS, mau apapun itu. Jadi pancing suami kalian, "Pak, sayang, cepet pulang ya. Aku sudah menunggu loh kamu di itu untuk sehingga si para suaminya pengen cepet-cepet pulang kerja dan pengen menggarap atau mencangkul ya si istrinya gitu. Jadi perempuan juga merasa bahagia ketika dia merasa diinginkan gitu kan. Kalau suaminya, misalkan kita sudah ngisengin suami nih, sudah ngirim pesan gitu kan, terus suaminya pulang-pulang langsung jadi si perempuan itu merasa, oh ternyata suamiku menginginkan juga kalau aku juga menginginkan gitu kan. Maksudnya ketika aku menginginkan dan aku mengungkapkannya, ternyata si suami juga menginginkan. Jadi si istri merasa diinginkan. Itu poin yang kedua. Oke, poin yang ketiga, bicara nakal. Bicara nakal ya. Oke, bicara menakal ini, istri tidak suka jika suaminya diam saja mengucapkan hal-hal yang nakal yang menggoda sesungguhnya hal yang dinikmati istri. Jadi seorang istri tidak suka yang suaminya diam saja gitu tanpa mengucapkan hal-hal yang kata-kata nakal gitu kan, padahal si istrinya itu menginginkan hal itu loh. Kadang pria juga tidak peka ya. Coba pekalah sedikit demi istri, demi pasangan kalian ya. Misalkan gitu, "Aduh sayang, bagaimana gitu kan." Kata-kata nakal itu meskipun terdengar gombal atau terdengar basi, tapi ketika kita melakukan hubungan bersama pasangan kita, itu akan menjadi sangat berarti. Meskipun gombal, nggak apa-apalah, perempuan mah digombalin juga udah seneng, asal jangan dibohongin sama digombalin, apa bedanya ya. Oke, itu yang ketiga ya, kata-kata nakal. Yang keempat, memberitahu nilai performa istrinya. Jadi yang keempat itu memberitahu tentang performa istrinya. Jadi gini loh, setelah misalkan melakukan ya begitulah bersama istri kalian, kasihlah ya, kasih tahu lah ya performa yang diberikan oleh istrinya kepada kalian kaum pria ya. Hampir semua wanita yang ingin tahu kapan mereka bisa memuaskan pasangannya. Jadi jika para pria jangan takut untuk mengungkapkan bahwa bercinta atau sangat luar biasa. Jadi kasihlah pujian ya, misalkan gini, misalkan contoh, andai kata jikalau bila mana gitu kan, "Oh istriku yang tersayang, oh sayang, oh cinta, oh honey, oh bunny, oh sweetie, ternyata kamu tadi permainannya keren banget sehingga aku merasa lemas," atau gimana lah. Pokoknya meskipun kalian gombal nggak apa-apa, tapi istri lebih suka digombalin ya. Itu yang keempat yang adalah memberitahu nilai performanya. Oke, kita ke poin yang kelima, sedikit kasar ya. Jadi seorang istri juga sekali-kali pengen dong dikasarin ketika melakukan gitu kan, tapi bukan kasar yang berlebihan ya, atau yang hiper gitu kan, enggak juga sih. Jadi sedikit kasar di sini, ada wanita yang lebih merasa meletup-letup
ketika sesi tak selalu diisi dengan kecupan dan ciuman, tapi juga tepukan nakal atau gigitan manja di bagian sensitif, misalkan di telinga. Jadi tepukan nakal bukan berarti dipukul, bukan ya, ini tepukan hap gitu kan, atau gigitan manja gitu kan, yang membuat istri semakin meletup di suatu ketika atau di suatu saat juga istri memerlukan hal-hal yang sedikit kasar, tapi bukan berarti harus kasar, karena tidak semua perempuan atau tidak semua istri dalam berhubungan tidak semua suka dengan cara kasar. Ada juga yang lembut, yang slow gitu, tapi sedikit kasar, bukan kasar ya itunya mah, greget lah istilahnya gitu kan. Jadi istri juga di suatu masa atau sewaktu-waktu membutuhkan hal itu ya, kekasaran meskipun sedikit, jangan banyak-banyak. Tapi beda lagi ketika istri kalian kalau melakukan hubungan inginnya dikasarin, ya jabanin aja selama kalian bisa menjabaninnya ya, toh demi kepuasan suami istri juga ya. Apalagi kalau suaminya juga yang sama-sama suka berhubungan yang kasar gitu, why not menurut saya, selama mereka menikmatinya, apapun itu yang penting enak lah ya. Oke, itu di poin yang kelima. Di poin yang keenam, mencoba hal-hal baru. Kenapa tidak? Jadi untuk style dalam berhubungan, cobalah hal-hal baru yang belum pernah kalian lakukan. Kan banyak ya, banyak stylenya gitu dalam berhubungan itu. Jadi jangan setiap berhubungan, jangan stylenya itu aja, gayanya itu aja. Itu akan membuat bosan pasangan kita. Jadi sekali-kali bolehlah mencoba hal-hal yang baru atau posisi-posisi yang baru ya. Tak selalu istri, suami juga perlu mencari tahu hal-hal yang seru yang bisa dilakukan saat contohnya menjajal posisi baru bisa menyuntikkan semangat dan rasa senang dalam kehidupan atau dalam berhubungan. Jadi sekali-kali ataupun yang seringkali juga nggak apa-apa sih ya, lakukanlah hal-hal yang baru atau posisi-posisi yang baru yang biasa tidak kalian lakukan, tapi tentu saja dengan kemampuan kedua belah pihak. Maksudnya gini, selama si istrinya mampu atau si suaminya mampu melakukan hal-hal yang baru dan tidak membahayakan, why not? Coba aja gitu kan, hal-hal yang baru, siapa tahu dengan hal-hal yang baru lebih menarik. Oke, itu di poin yang ke-6. Oke, sekarang di poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-7, bereaksi ya. Ingat, bereaksi. Wanita sangat senang ketika diberi kesempatan bereaksi atas apa yang baru saja terjadi. Jadi tak perlu terburu-buru saat melakukan hubungan. Jadi untuk kaum pria, berikanlah waktu atau sesi istri-istri kalian atau wanita-wanita atau pasangan kalian untuk bereaksi. Biarkan sekali-kali dia yang megang kendali ya, si suami terima beres aja. Biarkan apapun itu, terserah istriku, gue mau diapain, yang penting gue enak, gue nikmat gitu kan. Terserah mau diapain juga gitu. Jadi kasih kesempatan kepada istri untuk bereaksi dalam melakukan hubungan. Oke, itu adalah 7 poin atau 7 hal yang diam-diam wanita sukai saat melakukan hubungan. Jadi untuk para pria, tolong ya, minimal 7 hal ini kalian pahami keinginan wanita. Kadang ada yang terbuka si wanita itu, ada yang enggak dalam menyampaikan keinginannya dalam berhubungan. Ketika alhamdulillah atau bersyukur ketika istri kalian lebih aware, lebih terbuka mengungkapkan,
gue mah pengennya kayak gini, pengennya gini, itu mungkin lebih enak ya. Tapi beda lagi ketika si wanita itu tidak berani menyampaikan keinginannya. Jadi untuk para pria tolong sensitif sedikit ya, demi keharmonisan rumah tangganya ya, demi keutuhan rumah tangganya. Jadi jangan pengen dimengerti aja, kalian juga harus mengerti keinginan yang diam-diam wanita inginkan, kadang tidak tersampaikan gitu kan. Semoga bermanfaat tayangan ini, dan ini artikel ini saya menjelaskan ini tidak ada maksud apa-apa ya, tidak ada maksud apa-apa, kita hanya berbagi cerita aja atau berbagi ilmu aja. Tuh ini juga saya dapat nyontek gitu kan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Jika bermanfaat, silahkan kalian terapkan dalam hubungan kalian, hubungan rumah tangga kalian. Tapi ketika menurut kalian video ini tidak bermanfaat, tidak apa-apalah ya, anggap aja Nenek Lampir lagi mau ngoceh gitu kan. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan di channel II Hadromi RBC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, yuk bye bye.